Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada fisika atmosfer 1, di mana kali ini kita akan membahas tentang ENSO. Dan ini adalah pembahasan terakhir untuk fisika atmosfer 1. Jadi sisa daripada pertemuan yang ada itu adalah kesempatan bagi Anda untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan, ya tugas besar, di mana Anda diminta untuk membuat sebuah artikel populer berkaitan dengan sebuah fenomena atmosfer yang Anda pilih sendiri. Ya, Anda pilih sendiri, lalu Anda membuat sebuah artikel maksimal sekitar 800 sampai 1000 kata. Ya, artikel ini bisa diterbitkan di media massa. Kalau dia diterbitkan di media massa, maka Anda akan mendapatkan nilai yang lebih daripada teman Anda yang tidak terbit tulisannya di media massa. Baik, ini adalah pembahasan kita pada minggu yang lalu, dan ini sedikit tentang semacam pengenalan daripada istilah daripada ENSO, ya. Jadi pada kondisi normal, ya nanti kita akan lihat lebih detail setelah ini. Jadi pada kondisi normal di pantai Pasifik Ekuator, ya, di Amerika bagian selatan, seperti di Ekuador dan Peru, itu air permukaan itu normalnya itu relatif lebih dingin, ya. Normalnya relatif lebih dingin. Kenapa? Karena angin yang mengarah ke arah barat, ya, yang merupakan bagian daripada sirkulasi Walker, itu mendorong, ya, permukaan air laut yang hangat itu ke arah barat. Maka oleh karena itu air hangat yang ada di di bagian timur Pasifik itu akan terdorong ke arah barat, ya, sehingga akan menyebabkan permukaan air laut di bagian timur daripada Pasifik itu akan lebih dingin, ya, karena adanya kenaikan air dari bawah ke atas yang mengisi kekosongan massa air yang didorong oleh angin tadi. Maka oleh karena itu dalam kondisi normal, ya, sirkulasi Walker dalam kondisi normal secara umum itu relatif dingin, ya, persis di pantai timurnya, ya. Namun tiba-tiba air dingin ini digantikan dengan yang lebih hangat, ya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika air itu agak hangat, berarti air dingin dari bawah yang naik ke atas itu kan lebih sedikit. Maka dalam kondisi ini, ya, maka kawasan-kawasan yang biasanya itu mengandung agak banyak ikan atau plankton misalnya menjadi berkurang, ya, sehingga berdampak kepada tangkapan nelayan, ya, tidak ada ikan, ya. Nah, fenomena ini dia terjadi, ya, pada kisaran bulan Desember, ya, sehingga dinamai, ya, ini dengan El Nino, ya, El Nino atau Christkin atau Christchild, ya, karena bertepatan dia dengan bulan Desember di mana ada Christmas atau Natal, gitu, ya. Jadi bukan menjadi hadiah Natal jadinya, ya, karena ini menimbulkan bencana, ya, bencana alam sebetulnya bagi daerah di sekitar sana.
El Nino sendiri, fenomena El Nino sendiri ini berhubungan dia dengan uh, sebuah osilasi, ya, sebuah gangguan tekanan atmosfer ya berskala besar, dan ini terjadi secara periodik di bumi belahan selatan, yaitu Southern Oscillation, ya, Southern Oscillation. Dan ini ketika disadari bahwa fenomena ini memiliki hubungan, maka dia dinamailah dengan El Nino Southern Oscillation. Jadi fenomena ini ditemukan secara terpisah, ya, ditemukan secara terpisah dan disadari kemudian memiliki hubungan, maka dinamailah ENSO, ya. Jadi asal muasalnya pertama kali itu ya dari sini, ya. Namun kemudian orang menyadari bahwa El Nino, ya, itu memiliki hubungan dengan Southern Oscillation, osilasi selatan, maka kemudian dinamailah dengan ENSO. Itu kira-kira sejarah singkatnya. Kalau kronologi yang cukup panjang, ya sebetulnya bisa kita lihat di sini, ya. Jadi kronologi yang cukup panjang berkaitan dengan histori daripada El Nino dan La Nina. Ini yang tadi kita ceritakan, ya. Kemudian sekitar tahun 1928 Gilbert Walker menemukan osilasi selatan, ya, menemukan osilasi selatan, sebuah perubahan berskala besar pada tekanan permukaan air laut di sepanjang Indonesia dan Pasifik tropis, ya, Pasifik tropis. Namun pada waktu itu Walker, ya, ini Walker menemukan osilasi selatan, ya, menemukan osilasi selatan, Southern Oscillation. Tapi pada waktu itu dia tidak menyadari bahwa osilasi selatan ini berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lautan Pasifik, ya, yang disebut dengan El Nino itu, ya. Jadi dia belum menyadarinya, ya. Kapan, ya, orang mulai menyadarinya? Yaitu dengan di publisnya, ya, sebuah hasil penelitian pada tahun 1969. Jadi hingga akhir tahun 1960-an sebetulnya. Jadi Jacob Berknes, ya, dan yang lain menyadari bahwa perubahan yang terjadi di laut dan di atmosfer itu saling berhubungan, ya, ya, saling berhubungan. Maka muncullah, ya, istilah daripada ENSO, ya, muncullah istilah daripada ENSO. Jadi mereka menyadari bahwa adanya hubungan antara osilasi di laut dan di atmosfer yang terjadi di bumi bagian selatan, Southern Oscillation ini, dengan apa yang terjadi di lautan Pasifik atau fenomena El Nino, ya. Maka di situ lahirnya istilah daripada ENSO. Namun, ya, pada awalnya itu istilah yang ada itu El Nino, kemudian Southern Oscillation, kemudian yang digabung namanya menjadi ENSO, ya. Lalu kira-kira kapan, ya, kapan munculnya La Nina? Kapan orang menyadari bahwa El Nino ini dia akan seperti pendulum, ya, dia akan berayun, ya,
sampai pada satu titik yang kita kenal dengan El Nino, nanti sampai pada titik lain yang dikenal dengan La Nina. Kapan orang menyadari ini? Orang menyadari ini adalah sekitar tahun 80-an. Ya, jadi pada tahun 80-an orang mengenal fenomena kebalikan, ya, kasarnya kebalikan daripada El Nino, yaitu La Nina, dan juga muncul istilah nanti netral atau normal, ya, kondisi atmosfer netral atau normal. Jadi itu kira-kira secara singkat, ya, secara singkat daripada sejarah daripada El Enso. Lalu kita lihat sedikit tentang sirkulasi Hadley. Sirkulasi 3 sel, ya, 3 sel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kawasan ekuator, ya, kita bisa lihat dari gambar ini, ya, kawasan ekuator dia menerima sinar matahari boleh dikatakan paling banyak secara umum, ya. Maka di ekuator udara naik, ya, udara naik. Lalu sampai ketinggian berapa biasanya kenaikan daripada udara ini? Yaitu sampai lapisan tropopause atau troposfer paling atas, ya. Kemudian udara ini akan bergerak ke bagian kutub, ya, bagian kutub, dan akan tenggelam atau turun pada titik sekitar 30 derajat. Di sini dia turun, ya. Lalu karena efek Coriolis ini, dia akan bergerak ke ekuator dan dia akan dibelokkan, ya. Dia akan dibelokkan seperti ini, ya. Seperti ini. Dia akan dibelokkan menuju arah barat, ya. Ini yang kita sebut dia dengan angin perdagangan atau trade wind. Hal yang sama juga terjadi pada bumi bagian selatan. Kalau bagian selatan dia belok ke sini, kan, ke sini, dan bertemu pada sebuah zona yang minggu lalu kita sudah lihat, yaitu zonanya adalah IT C Z. Jadi pola angin normalnya begini, ya, pola angin permukaan, ya, normalnya. Jadi bergerak dari timur menuju barat, ya, bergerak dari timur menuju barat. Ini kita sebut dia dengan angin perdagangan, ya, karena memang dahulu ketika kapal-kapal belum secanggih sekarang, orang menggunakan angin untuk perdagangan, ya. Jadi untuk bisa sampai ke kawasan Indonesia misalnya, maka orang bisa menggunakan kapal laut yang berlayar, ya, kapal layar. Sehingga angin ini lebih dikenal namanya dengan trade wind. Oke, lalu apa hubungannya, ya? Apa hubungannya dengan Enso? Jadi sekarang kita perhatikan, ya, ini adalah distribusi permukaan air laut. Distribusi permukaan air laut. Sekarang kalau kita perhatikan, garis ini adalah garis ekuator. Ini adalah garis ekuator, ya. Ini adalah garis ekuator. Garis ini seyogyanya, ya, tentu menerima sinar matahari yang sama, ya, menerima sinar matahari yang sama karena dia berada pada lintang yang sama. Namun kenapa di kawasan ini, ya, di sekitar Peru ekuator ini, dia lebih hijau. Lebih hijau berarti lebih dingin. Padahal kan tadi sama,
jumlah sinar matahari yang diterima karena memang posisinya relatif sama terhadap matahari. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, angin itu berembus dari timur ke barat, angin permukaan. Jadi massa air ya yang berada di sini akan terdorong ke arah barat menuju Indonesia, ya, akan terdorong, ya, akan terdorong menuju Indonesia. Jadi permukaan air laut ini akan terdorong oleh angin ini, ya, menuju kawasan Indonesia. Namun di sini kan ada pulau-pulau kita nih, ya, pulau-pulau kita, sehingga angin massa air yang hangat terdorong ini dia banyak tertahan di sini, ya, banyak tertahan di sini, sehingga temperatur di kawasan sini dia lebih tinggi. Jadi akhirnya kita memiliki pola temperatur permukaan air laut seperti ini, dan ini tentu berdampak juga kepada data yang lain, ya, akan berdampak juga kepada data yang lain, misalnya curah hujan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi curah hujan ini akan sangat berhubungan polanya dengan permukaan air laut, karena memang permukaan air laut yang hangat maka evaporasi akan banyak, sehingga curah hujannya juga akan lebih tinggi. Jadi ini kan bentuknya mirip dengan gambar ini, ya. Ini adalah curah hujan, ya. Ya, dan tentu saja ini akan berhubungan banyak, ya. Jadi ini contohnya, ya, kawasan pantai di Peru lebih kering, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kawasan Papua Nugini di mana curah hujannya lebih tinggi, sehingga kita memiliki kawasan dengan tumbuhan terutama hutan hujan tropis yang lebih banyak. Oke. Nah, jadi tadi seperti ini kondisinya. Jadi kalau dalam kondisi normal, angin, ya, mendorong massa udara hangat dari sini ke sini, ya. Sehingga air yang hangat itu akan tertahan di sini karena adanya kawasan Indonesia, walaupun tidak 100% tertahan, ya, sehingga di sini lebih dingin, ya, dia lebih dingin. Ketika, ya, jadi kenapa ini juga lebih dingin? Ketika air ini terdorong ke bagian timur Indonesia, maka air yang dari bawah, kan kalau kedorong ke sini itu kan akan terjadi kekosongan massa udara, massa air di sini, ya, dalam jumlah sebanyak volume yang didorong ke sini tentunya. Maka kekosongan ini bisa diisi oleh air dari bawah. Air dari bawah tentu suhunya lebih dingin. Ketika air dari bawah ini naik ke atas, ya, naik ke atas dari kedalaman bawah maksudnya, ya, bukan dari lintang bawah, ya, dari kedalaman air yang di bawah kedalaman ini naik ke atas. Air yang dari bawah tentu lebih dingin suhunya, lebih rendah suhunya. Maka air dingin ini akan naik ke atas sehingga membuat kawasan di sini menjadi lebih dingin, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, di sini kelihatan lebih jelas. Jadi karena di sini terdorong ke sini, ya, terdorong ke arah barat, maka dia akan naik. Ini adalah profil temperatur air laut untuk kedalaman dari 0 sampai 200 meter. Ini permukaan laut, ya. Nah, jadi di sini kelihatan banget nih di bagian sini. Ini, ya. Jadi air ini naik ke atas, ya, sehingga terlihat itu, ya, terlihat dengan sangat jelas
air ini naik ke atas sehingga temperaturnya makin ke atas, temperaturnya ini di sini masih rendah ya. Ya, masih rendah karena dari bawah dapat supply ya. Ini yang dikenal dengan upwelling, ya kan? Upwelling ya. Upwelling ya, jadi itu sebabnya. Jadi sekali lagi, jadi angin mendorong air laut, permukaan air laut ini bergerak ke arah Indonesia, ke arah barat, lalu kekosongan itu diisi dari air dari permukaan yang di bawahnya. Air dari permukaan yang di bawahnya tentu akan lebih dingin ya, lebih dingin. Nah, sehingga menyebabkan temperatur permukaan air laut di sini dalam kondisi normal itu agak dingin ya. Karena adanya pergerakan massa air dari bawah, dia akan membawa plankton ya biasanya, sehingga akan relatif banyak ikan di kawasan Peru dan Ekuator ini. Oke, jadi dalam kondisi normal polanya seperti itu ya. Lalu, nah jadi seperti ini ya dalam kondisi normal tadi. Nah, jadi ini kedorong ke sini, naik ke atas sehingga temperatur di sini menjadi lebih dingin ya, karena yang hangat didorong ke sini, yang kekosongan ini diisi dari bawah ya, sehingga terlihatlah lapisan thermocline di sini lebih tipis ya. Ini kan lapisan thermocline-nya lebih tipis. Itu dalam kondisi normal. Lalu, jadi dalam kondisi normal di sini banyaknya hujannya ya, karena lebih hangat lautnya. Lalu bagaimana kalau angin yang mendorong tadi ini kan didorong oleh angin, lalu angin yang mendorong tadi lebih lemah dari kondisi normal ya. Jadi angin yang mendorong lebih lemah dari normal. Jadi misalnya udah dorong di sini ya, ternyata angin yang mendorong itu cukup lemah dan dia tidak bisa mempertahankan ya air laut yang sudah terdorong tadi, tidak bisa dia pertahankan, sehingga balik lagi ke sini sebagian ya, balik lagi ke sini. Jadi massa yang hangat tadi bisa balik lagi ke sini ya, terdorongnya tidak kuat yang mendorongnya, maka temperatur di sini tentu akan naik dari kondisi normal kan. Dan karena ini diisi oleh kekosongan yang di sini, diisi kembali oleh air dari sini, maka upwelling dari bawah juga dikit. Maka fenomena inilah yang kemudian kita kenal dengan El Nino ya. Itu yang kita kenal dengan El Nino. Nah, jadi kalau El Nino, jadi tadi awalnya kedorong ke sini ya, di awalnya airnya sudah dorong ke sini, tapi karena kurang kuat angin yang mendorongnya, balik lagi ke sini. Maka oleh karena itu massa air laut yang hangat tadi kembali mengisi kawasan di sekitar sini, sehingga air laut dari bawah yang naik ke atas itu sedikit sekali, sehingga temperatur di sini menjadi tinggi dari normal. Itu secara fisis penjelasannya. Nah, kondisi ini yang kita sebut dengan El Nino ya. Jadi El Nino, angin perdagangannya lebih lemah dari kondisi normal, maka upwelling yang terjadi sedikit, maka dampaknya bagian timur daripada Pasifik menjadi lebih tinggi temperaturnya dari kondisi normal. Maka kalau kita jelaskan dengan animasi kira-kira seperti ini. Jadi udah terdorong sebelumnya, tapi karena tidak kuat menahannya, karena anginnya lemah, balik lagi dia ya, balik lagi, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan ya, akan menyebabkan pada kawasan-kawasan yang
tadi dalam kondisi normal agak kering, sekarang dia menjadi daerah yang berpotensi untuk memiliki curah hujan yang tinggi karena temperatur permukaan air lautnya menjadi naik dari kondisi normal. Ini contoh kondisi normal ya, Januari 97. Kemudian seiring bergeraknya waktu maka terjadi El Nino. Nah, jadi bisa kita lihat nih, ini kan kondisi normal ya, upwelling masih kuat ya, upwelling masih kuat sehingga di sini masih dingin ya. Ini di sekitar pantai Peru Ekuador ya. Lalu ini Januari, kemudian pada bulan Juni kita bisa melihat ya, upwellingnya lemah sehingga lapisan termokline mulai tebal sekali dan temperatur naik. Ini Juni, dan November ini luar biasa ya, luar biasa. Ini kedalaman ya, ini permukaan, nah, ini dia di bawah permukaan laut. Jadi kolom panas itu teramati dengan sangat jelas di sekitar ini. Ini adalah salah satu fenomena yang dikenal dengan Super El Nino ya, yang terjadi. Fenomena El Nino yang sangat kuat ya. Ada beberapa fenomena El Nino yang sangat kuat yang terjadi dalam ratusan tahun terakhir. Baik, jadi ini kondisinya. Jadi thermocline-nya cukup dalam, kemudian upwelling-nya lemah ya, kemudian trade wind-nya lemah juga ya. Ini contoh fenomena El Nino, bisa kita lihat pergerakannya, bagaimana pergerakannya dari bulan ke bulan ya. Ya, tahun 82 juga sangat kuat sekali, kemudian tahun 97 juga sangat kuat sekali. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bentuk sirkulasi Walker-nya kira-kira seperti ini ya. Jadi terjadi pergeseran. Jadi kita bisa melihat temperatur yang tinggi di sekitar sini yang biasanya itu dingin. Lalu La Nina itu secara sederhana angin yang mendorong ini ya, angin trade wind, angin yang mendorong ini sangat kuat ya, sangat kuat dibandingkan kondisi normal. Akibatnya massa air ini terdorong jauh sampai ke maritim continent ya, terdorong jauh ya. Kalau El Nino dia kalau El Nino lemah ini anginnya sehingga ini balik lagi ke sini. Kalau La Nina yang mendorong ini terlalu kuat ya, sangat kuat sehingga ini tergerak atau bisa dipindahkan jauh dari kondisi normal ya. Maka ketika ini yang dipindahkan ini banyak, maka air dari bawah yang naik juga banyak sehingga upwellingnya sangat kuat ya. Lapisan thermocline-nya menjadi sangat tipis ya di bagian Pasifik Timur. Ini contoh fenomena La Nina yang cukup terkenal ya, terjadi misalnya tahun 88, kemudian tahun 98 ya. Jadi bisa kita lihat dengan sangat jelas ya bagaimana pergerakannya. Jadi ini dingin ya, dingin dari kondisi normal. Oke.
Jadi itu kira-kira penjelasan daripada secara fisik ya, daripada El Nino dan La Nina ya, El Nino dan La Nina. Kemudian lalu bagaimana dampaknya ya? Dampak daripada El Nino, jadi El Nino itu ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, El Nino akan menyebabkan perpindahan daripada pusat konveksi yang mestinya biasanya dalam kondisi normal dia berada di sekitar sini. Sekarang karena temperatur air laut di sini naik, maka akan menyebabkan daerah-daerah di sekitar Peru, Ekuator ya, Amerika Selatan ini, mereka akan menerima curah hujan yang lebih tinggi daripada normal. Sedangkan kawasan di Indonesia itu bisa berupa kekeringan atau kebakaran hutan, kekeringan ya. Jadi ini contohnya, contoh dampak daripada El Nino yang terjadi tahun 82, 83 ya, di mana El Nino-nya cukup kuat ya, sangat kuat malahan ya. Ini contohnya. Jadi dampak yang terjadi pada waktu itu diantaranya gagal panen ya di Indonesia, Filipina, kemudian kebakaran, kabut asap ya di Australia ya, dan banjir dan longsor di Peru ya, karena hujan banyak terjadi di sekitar daerah ini ya pada selama fenomena El Nino. Ya, jadi pada El Nino karena kolom panasnya agak bergeser ke Pasifik Timur, maka daerah-daerah di Pasifik Timur akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari normal. Sedangkan kawasan di Pasifik Barat, Indonesia, itu akan menerima curah hujan yang lebih rendah, bahkan bisa berupa kekeringan, ya, berupa kekeringan, kebakaran hutan, ya, dan bencana lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, jadi mohon dipahami bedanya, ya, mohon dipahami perbedaan daripada dua fenomena ini, ya. Jadi mohon diperhatikan ya dari gambar ini. Jadi ini dalam kondisi normal, kemudian ini El Nino ya, dan ini adalah La Nina. Nah, jadi mohon diperhatikan, jadi dalam kondisi normal angin mendorong massa air laut sehingga pusat konveksinya berada di sekitar sini. Kalau pada El Nino yang mendorongnya agak lambat, agak kecil ya kecepatan anginnya, sehingga yang biasanya konveksi di sini dia agak bergeser ke sini karena air lautnya, temperatur air lautnya menjadi tinggi di sekitar sini, maka di sini pusat konveksinya. Kalau ya La Nina yang mendorong terlalu kuat sehingga ini terlalu jauh bergeraknya, sehingga dia bergeser lebih ke barat ya, pusat konveksinya berbeda sedikit dari kondisi normal. Itu kira-kira. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dengan baik berkaitan dengan fenomena ini. Oke, sekarang kita coba lihat beberapa indeks ya yang berkaitan dengan ENSO ya. Jadi untuk memudahkan kita memantau kondisi daripada atmosfer dalam kaitannya dengan ENSO, maka banyak indeks yang
sudah dikembangkan, ya. Yang pertama adalah indeks SOI atau Southern Oscillation Index, ya. Ini sebetulnya diturunkan atau didefinisikan daripada prinsip dasar daripada osilasi selatan. Jadi kenapa osilasi selatan? ENSO, ya. Ini kan El Nino Southern Oscillation. Berarti kan osilasi selatan. Karena memang osilasi ini dia terjadi, ini kan ekuator nih atau khatulistiwa. Jadi osilasi itu terjadi pada bumi bagian selatan. Jadi di bagian ini, di bawah ini kan. Nih. Ya. Jadi terjadinya tidak di atas ini. Kalau di atas ini disebut osilasi utara nih. Jadi terjadinya di bumi bagian selatan, sehingga dia disebut dengan osilasi selatan, ya, osilasi selatan. Jadi indeks osilasi selatan atau Southern Oscillation Index atau SOI ini indeks yang didasarkan kepada pengamatan perbedaan tekanan berdasarkan hasil pengamatan daripada tekanan permukaan air laut antara Tahiti dan Darwin, ya, antara Tahiti dan Darwin, ya, antara Tahiti dan Darwin, ya. Jadi diamati dari perbedaan tekanan permukaan air laut. Jadi SOI ini adalah sebuah ukuran daripada fluktuasi berskala besar daripada tekanan udara, ya, yang terjadi antara bagian barat dan bagian timur daripada Pasifik tropis, ya. Jadi bagian baratnya adalah Darwin, kemudian bagian timurnya adalah Tahiti, ya. Oke. Jadi itu dasar daripada pengembangan daripada indeks Southern Oscillation Index atau SOI, ya. Jadi perbedaan tekanan udara antara Pasifik tropis bagian barat dan bagian timur, ya, bagian barat dan bagian timur. Dan secara umum, ya, indeks ini sangat bagus, ya, sangat sangat berhubungan dengan perubahan temperatur air laut. Jadi indeks ini menggunakan tekanan, tapi dia memiliki hubungan atau menunjukkan hubungan yang sangat baik dengan temperatur air laut. Karena tadi kan kita bercerita tentang ENSO, itu kan kita bercerita tentang temperatur air laut yang lebih hangat, ya kan, atau lebih dingin, ya. Jadi tekanan ini dia juga menunjukkan hubungan yang sangat bagus dengan perubahan temperatur air laut di sepanjang Pasifik tropis, ya. Jadi ini secara sederhana, ya, persamaan yang digunakan, ya, persamaan yang digunakan. Jadi perbedaan tekanan pada Easter Island Tahiti dikurang tekanan di Darwin, ya, dibagi dengan delta P, ya, dibagi dengan delta P. Pada hari ini, ya, persamaan ini sebetulnya sudah sudah sedikit dimodifikasi, di mana SOI, kalau kita lihat di websitenya NOAA, SOI itu adalah standardized Tahiti, ya,
Jadi persamaan yang ini yaitu Tahiti yang sudah distandarisasi, yaitu tekanan. Jadi maksudnya gini, jadi standar Tahiti ya sama dengan aktual Tahiti dikurang Tahiti ini Tahiti ya T ya, dikurang min Tahiti, tekanan Tahiti dikurang standar deviation ya, dikurang standar deviasinya. Nah, jadi seperti itu ya. Hal yang sama juga untuk Darwin. Jadi tekanan permukaan air laut aktual di Darwin dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasinya ya, dibagi dengan standar deviasinya. Dan di sini delta P min ya itu digunakan MSD. MSD maksudnya adalah monthly standard deviation ya, monthly standard deviation. Jadi ada sedikit modifikasi daripada persamaan yang digunakan ya, walaupun tidak mengurangi interpretasi daripada data ya, tidak mengurangi interpretasi daripada data di mana indeks ini. Jadi negatif SOI, negatif yang di bawah ya, negatif SOI berarti air laut yang lebih hangat ya, lebih hangat di Pasifik bagian timur ya. Jadi kalau negatif ini ya, ini warm nih, warm atau lebih hangat. Kalau yang positif yang di atas ini dia lebih dingin, warm cold ya. Jadi di sini berarti ada kemungkinan El Nino ya. Kalau ini ada kemungkinan La Nina ya, La Nina. Namun berapa batasnya ya? Berapa batasnya? Sekitar 0,5 ya, 0,5. Nah, di 0 sekitar 0,5. Dan ketika kita membaca sebuah indeks, jadi tidak bisa kalau misal satu bulan saja yang di atas 0,5 itu kita bisa mengatakan terjadi La Nina atau El Nino, tapi setidaknya itu terpantau beberapa bulan secara kontinu ya. Jadi bisa berbulan-bulan, jadi 5-6 bulan ya terjadi secara kontinu, baru kita mengatakan bahwa terjadi fenomena La Nina atau El Nino. Kalau cuma satu bulan saja, itu kemungkinan terjadi satu fenomena tertentu pada bulan itu, dan itu tidak berkaitan dengan El Nino dan La Nina ya. Nah, jadi kalau nilainya negatif ya, negatif seperti ini ya, ini kan negatif nih, negatif ini adalah hangat ya, hangat. Kalau dia positif itu berarti dingin ya, ini bisa menandai La Nina ya kalau dia berindeks di atas 0,5 ya. Oke. Ini contoh daripada indeks yang terbaru ya, yang bisa dilihat di website NOAA ya, ini sampai 2020. Oke, ini hanya hubungan antara El Nino dan La Nina dengan kadar garam. Karena kadar garam berhubungan dengan temperatur, maka ketika temperatur mengalami perubahan, maka kadar garam juga bisa dipengaruhinya ya.
Itu yang ingin dijelaskan pada bagian ini. Kemudian indeks yang lain adalah indeks ONI, ya, indeks ONI. Jadi indeks ONI menghitung kondisi, memonitor kondisi daripada ENSO pada 4 kawasan, ya, 4 kawasan seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ini adalah kawasan Nino 4, kawasan Nino 3, kemudian di sini kawasan Nino 1+2, kemudian ini kawasan Nino 3, 4, ya, antara Nino 4 dan Nino 3 itu Nino 4. Nah, jadi monitoring daripada kondisi ENSO itu dilakukan pada 4 kawasan ini, ya. Jadi ada beberapa indeks. Jadi ada indeks Nino 4, yaitu daerah cakupannya ini, kemudian indeks Nino 3 kawasannya ini, kemudian indeks Nino 3, 4 kawasan ini, kemudian tadi ada satu lagi indeks di sini yaitu indeks 1, 2, ya. Jadi ini perbedaan nama, ini perbedaan kawasan, ya, perbedaan nama itu dari perbedaan kawasan. Oke. Kita lihat indeks yang lain. Indeks yang lain yaitu multivariate index, ya, atau ME. Ya, jadi bisa kita lihat ini contoh indeks yang terbaru dari website NOAA, Anda bisa ambil di sana. Jadi di sini menggunakan banyak variabel. Jadi kalau tadi variabel yang digunakan yang pertama SOI, tadi dia adalah tekanan, ya. Kemudian Nino 3 menggunakan temperatur, ONI, ya, itu menggunakan temperatur. Lalu multivariate index atau ME ini menggunakan banyak sekali variabel. Ya, jadi bisa kita lihat di sini daftar variabelnya, dan indeksnya bisa kita download dari website NOAA. Jadi dengan indeks ini kita bisa mengetahui kondisi daripada ENSO, memudahkan kita mengetahui kondisi daripada ENSO. Ini perbandingan daripada indeks ME untuk beberapa El Nino yang kuat, ya, bisa kita lihat dari sini. Yang terjadi 83 ini juga sangat kuat, 87 sangat kuat, ya, 92, 98, 2015, 2016 ini juga sangat kuat. Ini contoh daripada indeks Mei, dan sekarang sudah masuk ke Mei versi 2. Ini terkait dengan dampak, ya. Jadi dampak El Nino itu tidak lokal, tapi dia memiliki konsekuensi global, ya, memiliki konsekuensi global, dan itu tidak hanya pada lapisan troposfer tapi juga bisa sampai pada lapisan stratosfer, sebagaimana bisa kita lihat di dalam jurnal ini berkaitan dengan iklim ekstrim, ya, daripada troposfer dan stratosfer yang berkaitan dengan El Nino. Kemudian untuk mengamati, ya, untuk mengamati daripada ENSO, maka perlu dilakukan banyak pengukuran, ya. Sebelumnya terdapat satelit yang bisa memantau permukaan daripada air laut, ya, yang juga digunakan dalam kaitannya dengan ENSO, ya. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa ketika air ini terdorong ke sini misalnya, ya, maka tentu akan ada pengaruhnya terhadap permukaan air laut ini, ya. Maka satelit Jason 1, ya, Jason 1 ini bisa memberikan informasi berkaitan dengan itu.
ya. Dan ini jika tidak salah ini hanya sampai 2013 ya, pengamatan daripada Jackson 1. Kemudian banyak lagi pengamatan yang mendukung pengamatan daripada ENSO, yaitu adanya banyak buoy, banyak pengamatan yang ada di Samudra Pasifik seperti yang kita lihat diantaranya ini bisa kita lihat di sini. Jadi dengan menggunakan pengamatan ini, maka di sini akan dipasang banyak sensor ya. Jadi ada wind speed, angin, kemudian hujan, SST dan lain sebagainya, tekanan ya. Jadi banyak sekali parameter meteorologi dan oceanografi yang bisa kita dapatkan dari pengamatan ini, sehingga orang bisa memantau ya kondisi real time daripada El Nino, ENSO terutama. Ini contoh pengamatan per hari ini ya, pengamatan per hari ini bisa kita lihat. Jadi ini adalah angin zonalnya, kemudian ini temperatur air lautnya ya. Jadi kalau dari sini tadi kita lihat di sekitar Peru ya, kan sekitar sini ya, 120 80 berarti kan sekitar sini ya. Di sini kita bisa melihat nih temperaturnya ini relatif dingin ya, relatif dingin, maka ada kemungkinan terjadi fenomena La Nina ya. Kemudian ini kedalaman 20 derajat isoterm ya, 20 derajat isoterm. Jadi kalau kita perhatikan sekarang bulan November ya, di sini ya, ini ya, lebih dingin. Ini minus 20 cukup dalam ya, minus 20 minus 40. Oke, jadi ada kemungkinan sedang terjadi La Nina dari pengamatan ini ya. Ini contoh hasil pengamatannya dalam bentuk kontur. Ini anomalinya. Nah, jadi tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kemungkinan ya sedang terjadi fenomena La Nina ya. Anomalinya bisa kita lihat nih nilainya. Ini min 1 ya, sekitar min 1 ya, min 1 derajat. Oke. Kemudian ini juga pengamatan daripada temperatur permukaan air laut, dan ini adalah anomali daripada temperatur permukaan air laut ya untuk tanggal 4 November. Jadi dari sini semakin terlihat dengan cukup jelas ya bahwa temperatur cukup dingin ya. Maka dari sini status daripada ENSO saat ini statusnya adalah La Nina ya. Statusnya sedang terjadi La Nina, kan dingin nih ya, cukup dingin ya dari kondisi normal. Jadi La Nina ya. Ini sebetulnya juga konsisten dengan hasil ini juga ya, ini ya. Dan selain daripada pengamatan ini bisa juga dilakukan pemodelan ya. Ini contoh daripada indeks yang lain ya. Jadi tadi ini dari pengamatan dari anomali temperatur permukaan laut, kemudian ini dari pengamatan Triton Tau ya, ini juga
Lalu kalau dilihat dari indeks, ini adalah indeks Nino 4 ya. Jadi kita bisa melihat di sini di semua indeks Nino ya. Jadi sedang terjadi apa namanya? Sedang terjadi La Nina ya. Kemudian hal ini juga terlihat dari forecasting atau perkiraan atau prediksi ya. Jadi El Nino walaupun dia tidak beraturan ya, jadi El Nino ini terjadi bisa dari 2 atau 3 sampai 7 atau 8 tahun ya. Jadi tidak reguler atau beraturan, tapi ini bisa diprediksi sebagaimana cuaca juga bisa diprediksi. Jadi ini contoh daripada hasil prediksi untuk Oktober ya. Dari Oktober 2020 ya. Nah, jadi memang untuk saat ini ya, walaupun model ya, namanya model atau prediksi ini dia akan apa ya, hasilnya ada sekitar 17 atau berapa sekarang modelnya, 17 itu hasilnya pasti beda-beda, tapi beberapa model di sini banyak ya yang mengatakan bahwa dalam kondisi saat sekarang ini, bahwa saat ini sedang terjadi fenomena La Nina ya, dan itu diperkirakan kondisi La Nina ini diperkirakan akan bertahan ya, akan bertahan hingga Maret 2021 ya. Maret, perkiraan ya, Maret 2021 ini perkiraannya ya, ini perkiraannya ya. Jadi dari pengamatan, kemudian dari indeks ini, jadi indeks Nino 34 misalnya ini ya, indeks Nino 34 ini itu untuk bulan apa namanya, untuk bulan September itu mencapai -106 ini September. Kemudian jika dibandingkan dengan periode Juli September itu -0,76 ya, -0,76. Jadi dia semakin ini, namun ini akan melemah dan itu diperkirakan hanya berlangsung sampai bulan Maret 2021. Kemudian terakhir, bagaimana dampak atau hubungan antara ENSO dan pemanasan global ya? Ini sesungguhnya suatu pertanyaan yang cukup sulit ya untuk dijawab, karena masih banyak apa namanya, perbedaan ya, masih banyak perbedaan yang ada di antara peneliti. Jadi still no consensus, jadi inconclusive. Jadi maksudnya belum ada kesimpulan yang bisa untuk menjawab hal ini dan itu bisa diterima oleh banyak kalangan ya. Jadi ini yang paling pas gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat nih, ini adalah perubahan temperatur rata-rata temperatur global sejak tahun 1850. Jadi kita bisa melihat nih, tren umumnya backgroundnya ini adalah naik kan, naik. Tapi kita bisa melihat nih, dia juga ada berosilasi, ya, ada berosilasi kan. Dan osilasi ini berhubungan yang kita kenal dengan internal variability, variabilitas internal, atau mungkin natural ya, natural variability, gitu ya. Dan salah satunya ini berkaitan dengan ENSO ya. Jadi osilasi ini berkaitan dengan ENSO. Jadi secara global ini naik trennya, tapi di dalamnya ada lagi osilasi, walaupun nanti envelope-nya, selubungnya itu memang naik
Lalu bagaimana hubungannya antara osilasi yang ada di dalam ini, dan salah satunya adalah ENSO, dengan pemanasan global, ya. Jadi PBB ya itu melaporkan bahwa atau mendeklarasikan bahwa tahun 2015 itu adalah tahun terpanas ya yang terekam, dan tahun 2015 itu juga ditandai dengan terjadinya sebuah fenomena yang kita sebut dia dengan Super El Nino, ya. Jadi 2015 ini terpanas ya, suhu atau temperatur terpanas. Kemudian 2015 juga ini terjadi super El Nino, ya, Super El Nino. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah temperatur yang tinggi ini, ya, temperatur yang tinggi ini dan El Nino ini memiliki hubungan, ya, ini yang menjadi sebuah perdebatan, ya. Kita akui bahwa kebanyakan ilmuwan sepakat bahwa tren panas ini, ya, ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilepaskan oleh manusia ke atmosfer. Nah, jadi tahun 2015 itu adalah tahun terpanas, dan itu ilmuwan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang dibuang oleh manusia ke atmosfer, ya. Jadi tahun 2015 itu sekitar 0,9 derajat itu lebih panas di atas rata-rata temperatur abad 20, ya. Ini adalah margin terbesar yang yang telah ini pecah rekor ya tahun 2015 itu. Jadi sekitar 0,9 ya dari rata-rata untuk abad 20, ya. Dan pertanyaannya kembali, apakah ini disebabkan oleh kemunculan daripada El Nino atau tidak? Nah, jadi El Nino ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Jadi pola cuaca yang terjadi juga sangat kompleks, dan fenomena ini tahun 2015, 2016 El Nino-nya tadi saya sebutkan, ini disebut dengan Super El Nino dan merupakan El Nino terburuk yang terjadi dalam 15 tahun, di mana sebelumnya kita juga sudah punya, tadi sudah dilihatkan di sebelumnya, kita juga punya Super El Nino sebelumnya. Jadi 82, 83 ya. Ini juga kemudian 97, 98. Ini juga fenomena Super El Nino, ya. Namun pertanyaan yang cukup sulit dijawab yaitu apakah ENSO dan pemanasan global memiliki hubungan ini. Tidak ada satupun sebuah kesimpulan yang bisa diterima oleh semuanya. Bahkan dikatakan walaupun tanpa El Nino, ya, tahun 2015 itu juga akan diperkirakan menjadi tahun tahun terpanas. Jadi ilmuwan itu percaya bahwa El Nino itu berkontribusi sekitar 8-10% daripada pemanasan, ya, 8-10% daripada
pemanasan yang terekam pada tahun 2015 itu. Ya. Walaupun ada juga yang mengatakan persentasenya lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan ilmuwan yang mengatakan 25%. Tapi intinya saintis atau ilmuwan mengetahui bahwa El Nino berkontribusi terhadap sebuah peningkatan daripada temperatur global. Namun apakah kenaikan temperatur laut dan temperatur global itu akan menyebabkan El Nino yang terjadi lebih kuat? Nah, di sini tidak ada sebuah kesimpulan atau inconclusive, ya, jadi tidak ada konsensus atau kesimpulan, ya. Walaupun ada beberapa penelitian yang mengatakan yang memperkirakan bahwa super El Nino itu akan menjadi berlipat, ya, pada masa yang akan datang akibat daripada perubahan iklim, ya. Jadi menggunakan sekitar 20 model iklim untuk menguji kemungkinan perubahan yang terjadi berkaitan dengan El Nino pada 100 tahun ke depan. Ilmuwan memperkirakan bahwa El Nino yang ekstrim itu akan terjadi setiap 10 tahun, ya. Karena kalau sekarang itu boleh dikatakan setiap 20 tahun. Sekarang setiap 20 tahun. Jadi ke depan itu diperkirakan setiap 10 tahun. Kemudian ada juga ilmuwan yang menggunakan model yang lain yang juga menguji, ya, tentang kemungkinan daripada kejadian daripada El Nino ini yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ada juga yang menyarankan atau mengatakan bahwa siklus ENSO akan menjadi lebih intens, dan ada pula yang mengatakan siklus ENSO akan menjadi lebih lemah, gitu, ya. Atau ada juga yang mengatakan sedikit saja perubahannya. Itu ada juga yang mengatakan. Dan intinya banyak sekali variasi daripada hasil yang didapatkan berkaitan dengan hal tersebut, ya. Jadi El Nino, pemanasan global, ya, memiliki hubungan atau mempengaruhi ENSO kemungkinan, ya. Namun kesimpulan berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ENSO dan pemanasan global ini, masih belum ada yang permanen yang bisa diterima oleh banyak komunitas di bidang ini. Ini masih bahan kajian yang masih perlu banyak pendalaman, ya. Jadi barangkali demikian penjelasan berkaitan dengan ENSO ini, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, sehingga bisa memberikan wawasan dan kesana keilmuan bagi kita. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.